ketemu lagi sama gue Bahar dan selamat datang di channel Hartekin. Wah, nggak kerasa ya, udah setengah tahun gue nggak upload video di YouTube, dan setelah 6 bulan akhirnya gue kembali lagi untuk mulai upload video di YouTube. Dan kalian bisa lihat di depan gue ini udah ada banyak banget barang. Yap, kali ini gue akan mulai merakit PC, dan semoga dengan rakitan PC gue ini gue akan semakin giat lagi untuk mengupload video di YouTube. Nah, sekarang gue akan jelasin komponen apa aja yang gue pakai untuk rakitan PC kali ini. Kali ini gue akan mulai dari prosesornya ya. Gue menggunakan prosesor dari kubu biru, yaitu dari Intel. Nah, di sini gue menggunakan Intel Core i5 12600KF ya, walaupun ini adalah prosesor keluaran tahun lalu, tapi menurut gue ini masih cukup worth it di tahun ini. Ini gue beli baru ya, gue beli seharga Rp3.875.000. Dan kemarin gue cek harganya udah nyentuh 4,7 ke atas ya. Nggak tahu kenapa bukannya malah turun, tapi malah naik harganya. Untung waktu itu ini gue beli pas awal tahun, jadi harganya masih termasuk murah ya. Lanjut ke komponen berikutnya. Untuk motherboard, di sini gue menggunakan motherboard dari MSI. Tipenya itu MSI Pro B660MA Wi-Fi. Nah, ini gue beli secara second, harganya itu Rp2.300.000. Tapi waktu itu gue beli ini tuh ada dramanya ya. Karena gue beli second, gue tanya katanya no minus, tapi ternyata pinnya banyak yang bengkok. Dan alhasil gue kan nggak mau coba ini ke sini ya, karena takutnya kenapa-napa prosesornya, jadi gue servis ini. Untungnya masih bisa diterima oleh service center resminya ya, karena masih bergaransi. Semoga nanti pas gue coba nyala ya. Untuk komponen berikutnya di sini gue menggunakan RAM. Nah, RAM ini gue beli baru dari tim T-Force, 16GB kit 8x2, dan gue beli 2, jadi totalnya itu ada 32GB. Karena gue rasa akan cukup pas-pasan kalau ngedit dengan RAM 16GB, apalagi kalau pakai After Effects ya, yang banyak efeknya itu pasti penuh mulu tuh RAM-nya. Nah, di sini gue beli harga RAM-nya itu satunya Rp1.195.000. Karena gue beli 2 jadinya Rp2.390.000. Lanjut ke komponen berikutnya. Untuk SSD penyimpanan, di sini gue menggunakan SSD dua-duanya ya. Untuk OS di sini gue menggunakan SSD dari Adata Spectrix S40G 512GB. Yang ini gue belinya second Rp650.000. Ya lumayan lah. Lalu untuk yang Vigen, ini Hyper Series 1TB, gue belinya baru seharga Rp868.000. Nggak tahu nih, murah banget. Lanjut untuk komponen berikutnya ada VGA. Di sini gue menggunakan dari tim hijau ya, yaitu Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Bilibili Edition warna putih. GPU ini gue beli second, harganya itu Rp4.200.000. Dan pas gue beli VGA ini tuh ada drama juga, karena ini barang second, dan pas datang kan ini warna putih aslinya ya. Pas datang warnanya udah kuning, udah kusem, udah banyak olinya, debunya di mana-mana. Udah gue bersihin, tapi tetep ya nggak bisa balik kayak baru ya, bener-bener susah. Tapi untungnya udah pernah gue tes di PC abang gue dan berjalan mulus sih. Tapi nggak tahu kalau ini, waktu itu kan gue ngetesnya cuman ya sebentar, nggak lama gitu ya. Semoga nanti pas gue pakai ini berjalan dengan normal. Agak was-was sebenarnya kalau beli VGA bekas tuh ya. Berikutnya untuk PSU, di sini gue menggunakan PSU dari Gigabyte Aorus P80W yang udah modular. Nah, PSU ini juga gue beli secara second ya. Harganya itu 1 juta pas dan udah modular. Ini mantap sih, gue belinya sekalian gede 850 watt. Buat jangka panjang gue rasa cukup lah ya. Walaupun gue rasa nih komponen ini tuh nggak bakal nyentuh sampai 600 tuh kayaknya susah. Tapi gue cari yang gede sekalian aja 850 watt. Berikutnya untuk pendinginan, di sini gue ada dua, yaitu water cooling menggunakan dari ID Cooling Zoomflow 240 XT yang Snow Edition warna putih. Nah, ini gue belinya baru juga, harganya itu Rp1.050.000 ya. Dan ini untuk fan di casingnya menggunakan ID Cooling juga SF12025 ERGB. Ini isinya udah ada 3, jadi enak nanti pas dipasang di casingnya. Harganya ini Rp465.000. Ini gue belinya baru juga. Berikutnya yang paling gede nih ada casing ya, casing dari Dark Flash DLM22 yang warnanya putih juga. Dan casing ini gue belinya juga baru, harganya itu Rp555.000. Untuk thermal paste di sini gue juga ada nyiapin nih, ada dari Kingpin KPX, itu gue beli baru, harganya itu Rp90.000.
Dan untuk perintilannya masih banyak sebenarnya nih, mulai dari ini kabel sleeve gue beli baru, ini yang udah satu set ya, ini belinya dari Cina, harganya itu 161.000. Berikutnya ada kabel tis, ini banyak langsung gini warnanya putih, ini harganya itu 3.040 rupiah. Berikutnya ada penjepit kabel sleeve yang warna hitam biar kontras sama kabel sleeve nya, ini baru gue beli di Cina ya, dari luar negeri, harganya itu 21.204. Berikutnya ada ini filter debu buat di casing, karena biar lebih aman aja gitu, daleman komponennya nggak kena debu. Harganya itu baru ya, 27.360 rupiah. Nah sebenarnya masih ada ini namanya PWM Hub, cuman ini pernah gue coba di PC abang gue dan itu nggak nyala. Gue juga pengen coba nanti di PC ini, kalau misalnya bisa ya bagus gue pakai, kalau nggak ya buang-buang duit gue. Ini gue beli 125.000, lumayan kan, nggak ada mereknya jadi mau digaransi juga susah. Berikutnya ada ini namanya mounting kit buat water cooling, karena ini di sini tuh belum support LGA 1700. Nah ini dikasih dari sellernya, gue tinggal minta di Facebook dan dikirimin secara gratis, tinggal bayar ongkirnya aja. Jadi kurang lebih gitu guys. Sebenarnya ada satu komponen lagi yaitu UPS. Gue udah pernah beli UPS tahun lalu, tapi wattnya itu kecil, cuman 800 VA atau sekitar 480 watt. Gue nggak tahu itu kuat apa enggak. Kalau misalnya kuat di PC gue ya gue pakai, kalau enggak ya udah buat backup yang lain aja, buat wifi dan lain-lain. Tapi mungkin gue akan bikin video secara terpisah, apakah UPS yang wattnya lebih rendah dari daya yang kita pakai itu bisa dipakai apa enggak. Kalau kalian pengen tahu, coba komen di bawah, buatin videonya dong bang, gitu ya. Oke, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja mulai rakit PC-nya. Oke, sekarang udah hari kedua dan ini kalian bisa lihat PC-nya udah jadi kayak begini. Nah, temanya ini adalah black and white, jadi hampir keseluruhannya putih, cuman sedikit ada aksen-aksen hitamnya. Dan ini masih ada stikernya di sini, gua akan cabut. Gimana? Jadi lebih mulus kan kelihatannya. Dan sekarang gue mau coba nyalain PC-nya. Gimana menurut kalian? Makin keren kan? Overall sih gue suka banget sama tampilan PC yang kali ini gue buat. Tapi di sini ada beberapa item yang gue improve nih di dalamnya. Kayak misalnya gue nambahin hard disk internal laptop, gue masukin ke sini yang 2,5 inch. Gue masukin 2 buah, masing-masing 1 TB. Jadi gue nambahin 2 TB untuk storage-nya. Dan hub untuk PWM dan ARGB-nya sayang sekali nggak bisa dipakai di sini. Jadi ya udahlah, mungkin emang udah rusak, jadi ya nggak bisa dipakai. Ya mungkin yang agak sedikit repot itu pas pemasangan AIO water coolingnya di bagian atas. Si CPU-nya ini kan butuh power 8+4 ya, jadi kabelnya itu tebel-tebel, jadinya mentok sama water coolingnya. Apalagi gue tambahin filter udara di atasnya kan, jadi makin susah aja gitu buat masuk. Tapi tetap gue paksa dan ya bisa sih, alhamdulillahnya bisa. Tapi sayang banget untuk kabel sleeve-nya itu kurang. Gue juga nggak tahu ya, gue kira biasanya itu kan CPU cuman butuh 8 power aja. Nah di sini tuh ada 8+4, jadi kurang 4. Makanya yang 4-nya ini gue pakai langsung dari PSU-nya, nggak pakai dari kabel sleeve. Yang gue lakukan pertama kali pas nyalahin PC-nya yaitu mengupdate BIOS pada Mobonya. Karena gue yakin banget BIOS-nya ini udah BIOS tahun lalu, dan gue update dengan BIOS terbaru pada bulan November 2022. Setelah itu gue OC RAM-nya, gue jalankan XMP di 3600 MHz. Barulah gue cek-cek tuh pakai beberapa aplikasi kayak CPU-Z, GPU-Z, dan sedikit benchmark buat SSD data sama GPU-nya, karena gue masih agak-agak gimana gitu ya buat GPU-nya nih. Kalau dilihat sih dari sini GPU-nya kelihatan bagus ya, bersih gitu. Tapi kalau misalnya dari bawah itu baru kelihatan kusemnya. Makanya jangan sampai kebalik nih GPU. Kalau sampai kebalik bakalan kelihatan jeleknya. Tapi kalau dilihat dari jauh atau dari atas gini itu udah bagus banget lah.
Oke ya, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Sorry banget nih gue nggak bisa banyak-banyak benchmark, karena jujur li ini bukan video review ya, ini cuman video rakit PC aja. Mungkin kalau kalian pengen gue nge-review PC yang barusan gue buat, boleh komen di bawah ya. Berikut ini adalah rincian biaya yang gue keluarkan untuk rakitan PC kali ini. Pokoknya kalau kalian suka dengan video ini boleh di like, nggak suka silahkan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Gua Bahar, bye!